Batman. Iya, ada teman saya. Batman dan Superman. Mana Superman nih? Lemper kulit tuh mah. Lemper kulit. Mana ada Superman tandanya kecil gitu. Yang penting kumisnya, Pak. Terus Superman kumisan? Iya, belum dicukur. Oh. Ini Kena. Superman. Saya Batman. Batman. Bang Billy ini mah. Batman sama Superman? Batman sama Superman. Oh. Mau ngapain? Kabar kabur. Kabar kabur. Wih, sampai ke sini. Iya. Dari Krypton. Kebetulan Gotham City udah aman. Oh, Daily Planet aman? Aman. Dari Krypton aman. Sekarang kita jadi baca kabar kabur. Oh ya udah boleh lah. Boleh ya? Boleh ya? Mas Pak Paniser. Punisher. Halo Mirta semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Batman dan rekan saya. Superman. Di kabar kabur tidak ada kabar yang kami kabari karena kami Kabur-kaburan. Batman suaranya rada bindeng ini. lucu lihat diri saya sendiri. Aduh. Tapi hari ini kita spesial nih ngomongin komik dan ngomongin superhero. Superhero. Kita udah pakai kayak gini. Iya, Ya kan? superhero. Nah, biasanya kita tahu superhero yang hebat-hebat aja kan. Wah iya. Batman, Superman, Iron Man, Spider-Man. Wah, itu yang hebat-hebat. Tapi ternyata di dunia ini ada juga Superman itu superhero yang punya kekuatan nggak penting. Aneh ya, maksudnya. Kekuatannya tuh nggak penting atau aneh lah. Iya. Nah, ini ada beberapa ya. Kita mulai Yang pertama nih. dari yang pertama ya. Yang pertama itu ada Z-Gaze. Z-Gaze. Nah, Z-Gaze adalah seorang pria aslinya bernama Alex Clooney. Dia punya kekuatan aneh, yaitu dia tuh mampu memuntahkan asam kuat dari mulutnya. Berarti kekuatannya Muntah. Muntah. Jadi asam muntahan yang ini tuh katanya kalau kena lantai ya, itu bisa langsung jebol. bisa langsung bolong. Langsung bolong. Wow. Coba ini superhero kekuatannya muntah. Gitu. Musuhnya dimuntahin coba. Ya jadi musuhnya gampang ya kan. Kalau ngelawan dia mah kasih aja minyak angin. Wah, ini mah angin ini. Yang kedua ya. Yang kedua itu ada namanya ini apa namanya? El Guapo. El Guapo. Nah, El Guapo atau Robbie Rodriguez ini adalah anggota kelompok mutant ecstatic. Ecstatic. Nah, kekuatannya adalah mampu mengendalikan skateboard dengan kekuatan telekinetisnya. Nah, Dan juga bisa berkomunikasi dengan skateboardnya. betul. Sayangnya setelah skateboardnya dimantrai oleh musuh, benda tersebut meluncur liar dan menohok sang superhero tersebut tepat di dadanya. Ia pun mati karena skateboardnya sendiri. Senjata makan tuan. Iya. Nah, betapa bloonnya ini superhero ini ya. Ini kalau masuk koran juga nggak enak. Seorang superhero mati tertusuk skateboardnya sendiri ya. Abang ini katanya skateboardnya ini dimantrai sama musuhnya ya kan? Ini skateboardnya tiba-tiba kesurupan berarti, Pak. Oh, iya. Lagi diem tiba-tiba skateboardnya. Wah, saya macan, tapi ada rodanya. Berikutnya lagi. Yang berikutnya ini ada Armful of Boy. Armful of Nah, Boys. seperti namanya, Armful of Boy ini punya kekuatan untuk melepas tangannya dari pundak dicopot, dan menggunakannya sebagai senjata untuk memukul-mukul lawan. Nah, ini dia nggak agak nggak penting ya. dia nggak punya sapu lidi kali ya. Iya. Dicopot terus buat dipukul-pukul ngapain? Keanehan kekuatan ini membuat tidak diterima dia dalam Legion of Superheroes. Karena dia udah pengen gabung nggak diterima. Ini emang aneh sih kekuatannya. Gak tau. Ini si Fall of Boys. Wah, Armful of Boy. namanya udah susah banget. We. Ini orangnya nih harus pengingat, we. Daya ingatnya harus bener, nggak boleh pelupa, we. Nggak enak kalau pelupa gitu. Habis ada musuh, tangannya dicopot kan, musuh. Wah, musuhnya kabur. Mau minum, tanganku mana? Tanganku mana? Berikutnya nih. Nah, ini dia nih. Madam Fatal. Madam Fatal. Madam Fatal ini adalah sebenarnya seorang pria. Dia seorang pria, cuman dia dalam beraksi dia menyamar menjadi seorang nenek-nenek. Nah, dia juga mempunyai seekor burung beo yang bisa meramal. Nah, ini jadi dia ini dalam aksinya berubah diri jadi Nenek-nenek. nenek-nenek. Bayangin ya, jadi kalau misalkan superhero lainnya kayak Iron Man, Iya. mau ada musuh ngambil baju besinya, Besi. ya kan? Terus misalkan Captain America ngambil Tameng. tameng, kalau dia nih ngambil daster pak. Jadi nenek-nenek. Gitu, ya kan kayak enak ya dia. Ini beonya bisa ngeramal. Dia aja bisa ngeramal. Daripada ngelawan musuh mendingan buka stand di pasar malam ya. Stand ngeramal ya kan. Lumayan modal payah doang buat beo. Berikutnya ada Dazzler. Dazzler. Dazzler merupakan superhero yang terlahir dari kolaborasi sebuah perusahaan komik dan record label. Nah, ia adalah seorang ratu disco. Oh, ini kenapa?
yang melawan musuh-musuhnya dengan lagu. Nah, lagu tersebut akan berubah menjadi senjata cahaya mematikan. Nah, ini juga nih aneh juga nih. Aneh. Kenapa anehnya? Karena gini, Spider-Man itu kalau ngelawan musuh ngeluarin Jaring. jaring. Kalau Iron Man ngeluarin laser. Ya kan? Kalau dia ngeluarin MP3 player, Pak. Oh iya. Senjata lagu soalnya kan. Ini MP3-nya juga nggak boleh sembarangan, tapi MP3-nya harus ori, nggak boleh MP3 yang bajakan, Nggak enak ntar ada musuh ngeluarin MP3, nyetel lagunya Ratu. Ya kan? Ku tatap dua bol. Mata macet. Macet ya. Gara-gara bajakan. Iya, enak. Dan ini Berikutnya, ada Dead Girl. Dead Girl. Nah, Dead Girl adalah kekuatan mutan yang kekuatan mutan satu ini muncul saat dia mati. Saat dia mati. Di mana dia mampu menghidupkan mayatnya sendiri Wah, dan bangkit. Bisa dikatakan dia ini adalah makhluk abadi. Nah, kemampuan tersebut juga membuat dapat berkomunikasi dengan benda mati. Hidup tanpa makan minum dan tak perlu menghirup oksigen untuk bernafas. hidup tanpa makan minum. Itu puasa setahun juga kuat itu dia. Nggak cuma Ramadan doang. Nggak cuma Ramadan, nggak buka, nggak sahur. Itu. Tapi yang anehnya nih gini, Pak. Ini dia bisa ngomong sama benda mati katanya. Iya. Kan? Ini sebenarnya nggak hebat-hebat amat. Kenapa? Karena orang tua kita juga itu bisa ngomong sama benda mati. Bisa? Bisa. Contoh nih waktu kita kecil, kalau kita lari kena meja, Ya. mejanya dimarahin kan? Oh, Meja iya. nakal. Wah. Iya. Ngomong sama meja, iya. Cuman untungnya nih, segitu lamanya tuh orang tua pada marahin meja ya, Hah? itu mejanya nggak ada yang baper. Oh iya, nggak ada. Coba kalau ada yang baper mejanya kan malam-malam pas lagi pada tidur, kayaknya gue salah mulu di rumah ini nih. Gue udah nggak betah, udah gue kabur aja. Mejanya kabur. Besoknya udah nggak ada. Itu dia tadi ya. Beberapa superhero yang mempunyai kekuatan yang tidak terlalu penting lah. Yang aneh. Ada yang muntah segala. Sekian dari kami di Kabar Kabur. Tidak ada kabar yang kami kabari karena kami Kabur-kaburan. Baik, terima kasih buat kabar kaburnya. Terima kasih juga buat bintang tamu kita bertiga. Ini menarik sekali karena kita bicara tentang superhero, tentang komik. Terus di sini ada Pak Asmi juga yang menciptakan banyak komik ya, banyak komik. Dan dikoleksi juga komiknya. Dan ini kita lihat bahwa ternyata ada sejarahnya. Dari setiap komik itu ada sejarahnya. Dan mungkin anak-anak Indonesia harus tahu tentang komik Indonesia juga ya. Jadi bukan hanya komik luar. Terus juga sekarang dilestarikan juga, ide-idenya dilestarikan juga ya. Jadi tadi apa Instagramnya? Komikin aja. Komikin aja yang kamu punya? Yang aku punya komik Nyinyi. Komik Nyinyi. Oh iya, komik Nyinyi. Dan komik Nyinyi. Dan itu menarik sekali karena berkembangnya teknologi ternyata bisa ikut berkembang juga kalau kita mau. Dan ini sebenarnya semuanya adalah ide, awalnya ide. Tadi Pak Asmi cerita idenya adalah ketika melihat ini terus terjadi sebuah cerita harus menggambarkan ceritanya dan sebagainya, larinya dari ide yang dijadikan sesuatu. Jadi itulah awalnya dari ide. Ide itu tidak bisa pudar sebenarnya. Ide itu harus dijalankan, dibuat sesuatu, dan ide itu sebenarnya mahal harganya dan tidak bisa pudar kalau kita jalankannya dengan benar. Salah satu superhero, tokoh superhero yang saya suka itu, ini mungkin banyak jarang yang tahu, tapi kalau yang tahu mungkin pasti suka. Adalah V for Vendetta. Nah, ada yang tahu V for Vendetta? Nah, itu menurut saya itu sebuah cerita superhero, tapi bukan superhero, cerita tentang pemerintahan kan itu kan dibuat menjadi superhero ya. Dan ada kata-kata dari V for Vendetta tentang ide, dia mengatakan ideas are bulletproof. Jadi ide itu tidak bisa hancur kalau berada di tangan-tangan orang yang tepat. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.